Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani Bapak Farid Ardiansyah, dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada sang reformis dunia, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yakni adinul Islam iman. Baik, saya selaku moderator pada kesempatan ini izinkan kami memperkenalkan kelompok kita, yaitu yang pertama ada Muftihatul Dzikra dengan NIM akhir 084, dan ada Maftuhatul Najihah dengan NIM akhir 085, dan ada Rifkai Reza saya sendiri dengan NIM akhir 089. Pada kesempatan yang insya Allah mubarakah ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kompensasi, di mana dalam kompensasi kali ini yang ingin kami jelaskan ada 3 sub pokok. Yang pertama yaitu tentang kaidah Islam dan kaidah umum dalam kompensasi, dan yang kedua yaitu macam-macam kompensasi, dan yang terakhir yaitu alur kompensasi. Baik, saya persilahkan kepada pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang kaidah Islam dan kaidah umum dalam kompensasi. Kepada Muftihatul Dzikra saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah Islam dan kaidah umum dalam kompensasi. Di mana menurut Patriot, kompensasi adalah total pembayaran dalam bentuk tunai maupun non-tunai yang diterima pekerja atas kontribusinya kepada perusahaan. Di mana dalam dunia kerja, kompensasi ini adalah imbalan yang diterima karyawan sebagai bentuk penghargaan perusahaan karena telah membantu mengembangkan perusahaannya, di mana bentuknya itu seperti upah, gaji, cuti, tunjangan, maupun insentif. Dalam pandangan Islam, kompensasi memiliki konsep yang lebih komprehensif, di mana wujudnya yang tidak terbatas. Tidak hanya berupa imbalan material duniawi seperti upah, gaji, dan harta kekayaan, namun imbalan yang bersifat ukhrawi. Ukhrawi di sini tuh seperti kebaikan, amal soleh, pahala, dan juga balasan di surga. Selain berwujud materi seperti upah dan gaji, Islam juga memasukkan kompensasi ini dalam bentuk barang. Seperti kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana waktu itu beliau berangkat perjalanan dagang untuk Khadijah, di mana beliau mendapatkan imbalan 2 ekor unta betina dewasa. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah Islam tidak hanya memberikan upah atau gaji berupa kekayaan maupun balasan maupun amal soleh dan juga pahala, tapi dalam bentuk barang seperti kisah Nabi ini berupa 2 unta betina dewasa. Prinsip Islam selalu menekankan reward dan juga punishment dalam setiap perbuatan manusia. Kaidah Islam telah memberikan penawaran atas segala penyelesaian masalah pengupahan dan keselamatan kedua penerima kerja dan pemberi kerja agar terhindar dari segala yang zalim. Sesuai kaidah Islam, terdapat perjanjian atau akad tentang sistem upah kedua belah pihak, si pemberi kerja dan juga si penerima kerja. Dengan kata lain, si perusahaan dan juga karyawan. Keduanya diperingatkan harus bersikap baik dengan mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam urusan mereka. Yang dimaksudkan menghindari tindakan yang tidak seimbang atau mementingkan kepentingan sendiri dan menganiaya orang lain. Adapun keadilan yang disinggung dalam hal ini yaitu pemberian upah yang transparan dan sesuai dengan kesepakatan atau akad antara kedua belah pihak. Pemberi kerja juga perlu memperhatikan pekerjaan pekerja, di mana tidak seharusnya antara karyawan yang satu dengan yang lain memiliki porsi pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, namun tinggi rendahnya upah berbeda akibat faktor subjektif. Di mana di Indonesia umumnya para tenaga kerja juga telah dilindungi secara hukum
sebagai upaya menghindari pihak pemberi kerja untuk bertindak tidak sewenang dalam menentukan isi perjanjian dengan menomorsatukan kepentingannya dibanding dengan kepentingan pekerjanya. Undang-undang yang berlaku telah menjamin hak atas upah atau kompensasi dari hasil para pekerja atau buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja ini meliputi upah minimum, upah cuti, upah kerja lembur, upah dari potongan pajak, pesangon, hingga cara bentuk pembayaran upah, potongan, denda, struktur, dan skala pengupahan yang proporsional. Meski tidak dijelaskan secara jelas besar atau jumlah pengupahan para pekerja, sejauh ini dilakukan Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia dalam penyesuaian lebih lanjut tentang kebijakan kompensasi perusahaan. Biasanya, besaran kompensasi yang diperoleh pekerja disesuaikan dengan kedudukannya di perusahaan, status dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dirasakan oleh pekerja. Apabila kompensasi yang diperoleh karyawan besar, maka jabatan atau statusnya juga lebih tinggi. Dengan status atau jabatan yang baik, kebutuhan hidupnya juga semakin terpenuhi dari kompensasi yang diterimanya. Dalam hal ini, supaya pemberi kompensasi terhadap tenaga kerja tidak diskriminatif, perlunya pertimbangan aspek atau elemen-elemen dari pihak perusahaan atau manajemen dalam sistem pemberian kompensasi sehingga tidak ada tenaga kerja yang merasa terugikan. Dalam konteks ini, baik kaidah Islam maupun kaidah umum kompensasi itu memiliki satu kesamaan, yaitu keadilan, di mana si perusahaan atau si pemberi kerja ini harus bersikap adil. Upah atau kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan jabatan, status, dan juga tingkat pemenuhan kebutuhan yang dirasakan oleh pekerjanya. Sebaliknya juga, para pekerja itu tidak bisa menuntut lebih banyak upah atau gaji yang diberikan perusahaan kepadanya. Jadi antara perusahaan dan juga karyawan itu ada kesepakatan di awal, di mana seperti lemburan. Nah, kalau dalam konteks lemburan ini perusahaan wajib memberikan upah tambahan. Nah, dalam konteks adil kayak pemenuhan kebutuhan itu setiap jabatan yang tinggi maka pemenuhan kebutuhannya juga tinggi. Terus terkait hasil dan juga tenaga yang dikeluarkan oleh para pekerja itu harus seimbang dengan upah yang diberikan. Maka perusahaan harus bersikap adil, tidak mengukur kesamaan kompensasi, melainkan diukur dari hasilnya. Jadi semakin giat karyawan itu bekerja untuk perusahaannya, maka para perusahaan sendiri itu harus memberikan kompensasi yang lebih kepada kompensasi atau upah gaji tambahan kepada karyawan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muftihatul Iqra atas presentasinya. Lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu macam-macam kompensasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Maftuhatun Najihah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam kompensasi. Sebelumnya saya juga ingin menjelaskan apa sih maksud tujuan dari diberikannya kompensasi tersebut kepada karyawan. Pemberian kompensasi terhadap karyawan tentunya memiliki tujuan yang positif, yaitu tujuannya meliputi yang pertama penghargaan terhadap prestasi karyawan, kemudian menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan sehingga mengurangi angka turnover, terus kemudian memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya-biaya perusahaan, kemudian memenuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan bisnis dan ketenagakerjaan. Terus yang terakhir, bisa dikatakan pemberian kompensasi ini merupakan suatu bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan atas loyalitas dalam bekerja. Hal ini tentu saja dapat menjadikan semangat karyawan dalam bekerja menjadi lebih tinggi. Dengan begitu, perusahaan akan lebih mudah dalam mencapai target ke depannya. Baik, saya lanjutkan terkait macam-macam kompensasi. Kompensasi terdiri
atas dua macam, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Yang pertama yaitu kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah imbalan yang keseluruhannya dibayarkan secara umum dengan uang. Kompensasi langsung ini berkaitan secara langsung dengan hasil kerja dan prestasi yang ditukarkan dengan upah, gaji, intensif, komisi, dan bonus. Yang pertama adalah gaji. Gaji merupakan balasan jasa berbentuk uang yang diperoleh pekerja sebagai hasil dari posisinya sebagai seorang yang menggerakkan kegiatan perusahaan melalui tenaga dan pikirannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Terus yang kemudian upah adalah imbalan finansial yang ditransaksikan kepada pekerja atas jam kerja yang dihabiskannya sesuai dengan banyaknya pelayanan atau jumlah barang yang dihasilkan secara langsung. Berbeda dengan gaji yang besarannya bersifat tetap. Kalau besaran upah dapat berubah tergantung hasil atau kerja yang dilakukan pekerja. Terus kemudian intensif atau bonus. Intensif merupakan wujud yang lain dari upah langsung, namun berbeda dengan gaji dan upah bersifat kompensasi tetap. Intensif biasanya imbalan yang berdasarkan kinerja. Terus yang kedua ada kompensasi tidak langsung. Dassler 2007 menyebutkan kompensasi tidak langsung merupakan semua imbalan yang dibayarkan secara tidak langsung dan diperoleh pekerja selama melakukan pekerjaannya pada perusahaan. Kompensasi tidak langsung dapat dilihat dalam berbagai tunjangan yang diberikan seperti tunjangan keselamatan dan kesehatan kerja, tunjangan kesejahteraan, tunjangan hari raya, dan yang lainnya. Tujuan ini melengkapi gaji pokok atau upah yang diberikan perusahaan secara lebih lanjut. Selain itu, menurut Faisal 2005 juga menguraikan kompensasi tidak langsung ini dapat berupa jenjang karir dan promosi. Kinerja pekerja yang memuaskan dapat mempertahankan pekerja secara berkelanjutan, serta peluang promosi untuk jabatan lebih tinggi atas kinerja yang diperlihatkan. Dengan adanya promosi ini, pekerja menjadi lebih termotivasi untuk mewujudkan kinerjanya, memperoleh posisi yang lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya, jenis kompensasi itu dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kalau secara langsung yaitu meliputi upah, gaji, dan intensif, karena karyawan secara langsung memperoleh imbalannya dalam bentuk uang. Terus yang kedua tidak langsung, program kesejahteraan sosial seperti asuransi kesehatan, program pensiun, fasilitas kantor, dan berbagai bentuk cuti seperti cuti hari raya dan cuti tahunan merupakan kompensasi tidak langsung yang diterima oleh karyawan. Hal ini karena perusahaan tetap membayarkan dana untuk kompensasi tersebut, namun diterima dalam bentuk lain oleh karyawannya. Misalnya yaitu tadi cuti atau dan sebagainya. Karyawan diberikan waktu untuk tidak bekerja dan bisa menikmati waktunya, namun perusahaan tidak memotong gajinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Maftuhatun Najiha atas penjelasan materinya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang alur kompensasi yang akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri, di mana dalam alur kompensasi ini terdapat beberapa konsep yang dimuat oleh Dassler terkait alur kompensasi yang berdiri atas 5 tahapan,
Yang pertama yaitu survei, dan yang kedua yaitu evaluasi pekerjaan, dan yang ketiga pengelompokan pekerjaan dan tingkatan pembayaran, dan yang keempat pemberian harga pada setiap tingkatan pembayaran, dan yang terakhir yaitu perbaikan kisaran pembayaran. Lanjut, yang pertama yaitu terkait survei. Survei dalam kompensasi dilakukan melalui 3 langkah. Yang pertama yaitu pemberi kerja dapat memberikan fee. Apa itu fee? Fee itu sebuah pembayaran terhadap satuan-satuan kerja yang menjadi tolak ukur. Kemudian pemberi kerja setidaknya memberi fee-nya atau pembayarannya sekitar 20% atau lebih terhadap kedudukan pekerja. Dan yang terakhir yaitu survei dilakukan melalui pengumpulan data terkait tunjangan pekerja. Jadi setelah mengumpulkan pembiayaan tersebut, nanti akan disurvei terkait pengumpulan tunjangan pekerja gitu. Dan yang kedua yaitu tentang evaluasi pekerjaan, di mana dalam pengevaluasian kerja dilakukan dengan tujuan memperoleh nilai dari suatu pekerjaan dengan yang lainnya, kemudian dijadikan sebagai perbandingan sistematis. Jadi nantinya akan dievaluasi sebagai perbandingan sistematis begitu. Dan yang ketiga yaitu pengelompokan pekerjaan dan tingkatan pembayaran. Jadi setelah melalui survei dan setelah melalui evaluasi pekerjaan, nantinya akan dilakukan ke tahap yang selanjutnya yaitu pengelompokan pekerjaan dan tingkatan pembayaran. Dalam tingkatan pembayaran, sejumlah pekerjaan dikelompokkan dan mempunyai kesulitan dan tingkatan yang sama. Jadi kesulitan dan tingkatannya itu sama dalam pengelompokan pekerjaan dan tingkatan pembayarannya begitu. Dan lanjut ke yang keempat yaitu pemberian harga pada setiap tingkatan pembayaran, di mana pemberian harga pada setiap tingkat pembayaran dapat menggunakan kurva upah. Jadi nanti akan digunakan kurva upah pada pemberian harga pada setiap tingkatan pembayaran. Kurva upah ditunjukkan agar menunjukkan keterhubungan antar nilai pekerjaan dan terdapat rata-rata taraf pembayaran untuk tingkat pembayaran sesuai dengan waktu yang berlaku pada saat itu. Jadi kurvanya itu nanti akan ditunjukkan untuk menunjukkan keterhubungan antar nilai pekerjaan dan rata-rata taraf pembayaran untuk tingkat pembayaran sesuai dengan waktu yang berlaku pada saat itu juga gitu. Dan yang terakhir yaitu perbaikan kisaran pembayaran, di mana perbaikan kisaran pembayaran ini dilakukan untuk dapat dilakukan evaluasi sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Jadi dalam perbaikan kisaran pembayaran ini segalanya dapat dievaluasi sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Jadi dari yang pertama yaitu dari survei, dari evaluasi pekerjaan, dan pengelompokan pekerjaan dan tingkatan pembayaran, dan juga pemberian harga pada setiap tingkatan pembayaran, dan yang terakhir yaitu perbaikan kisaran pembayaran. Jadi perbaikan kisaran pembayaran ini mengevaluasi semuanya sehingga menjadi tahapan yang sangat penting begitu. Dan juga hal yang cukup serupa diungkapkan oleh Stoner dan Freeman bahwa dalam membangun sistem kompensasi, divisi sumber daya manusia atau insani dapat melakukan melalui pengevaluasian pekerjaan. Jadi menurut Stoner dan Freeman, sumber daya insani kompensasi itu dapat dilakukan melalui pengevaluasian pekerjaan. Jadi nanti itu dievaluasi menurut pekerjaannya begitu. Dan juga peroleh gambaran jabatan dan pelaksanaan survei pekerja dan penetapan jenis dan jumlah kompensasi yang akan dikeluarkan. Jadi terkait jenis kompensasi yang akan dikeluarkan nanti itu akan dievaluasi dari pekerjaannya, jabatan, begitu. Selain itu, penetapan sistem kompensasi perlu juga didasari dengan
penyerapan fakta dan informasi yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Jadi nanti itu sistem pada kompensasi itu harus didasari oleh fakta dan informasi yang ada dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Jadi memang harus benar-benar ada fakta nyata begitu terkait informasi yang ada dalam perusahaan tersebut terkait kompensasi yang akan diberikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Itulah tadi beberapa penjelasan dari kelompok kami terkait kompensasi. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah kami sampaikan, silakan boleh berkomentar di Google Classroom. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul minnas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.